Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada episode kali ini saya akan berbicara tentang akhlak Islam. Ada seorang pemuda yang melakukan perjalanan jauh. Karena sudah kecapean, maka di tengah perjalanan pemuda ini berhenti di sebuah perkampungan. Pemuda ini turun dari kudanya, kemudian beristirahat di bawah pohon yang besar. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia sangat capek, maka lupa untuk mengikat tali kudanya. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena juga kudanya juga kelaparan, maka kudanya mencari makan bukan di tempat itu, akan tetapi mencari makan di tempat yang jauh, mencari rumputan yang sangat hijau. Sampai pada akhirnya kuda itu menemukan kebun dengan tanaman yang sangat hijau. Maka kuda ini pun makan tanaman yang ada di kebun tersebut. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selang beberapa kemudian pemilik kebun datang dan ternyata melihat kebunnya sudah dimakan oleh kuda liar yang ia temui itu. Saking marahnya, maka pemilik kebun itu akhirnya membunuh kuda tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba pemuda ini terbangun. Dia mencari kuda yang ada di sampingnya tadi. Ternyata kudanya sudah tidak ada karena dia lupa mengikat kudanya ke tali kudanya ke pohon. Dicarilah ke sana kemari. Sampai akhirnya pemuda ini menemukan kuda itu sudah terkapar mati di tengah-tengah kebun yang sudah rusak itu. Pemuda ini sangat marah sekali. Kemudian dia mencari siapa yang membunuh kuda kesayangannya itu. Dia mencari ke sana kemari sampai di sebuah rumah yang diberitahukan oleh orang. Maka dia menanyakan apakah orang tersebut membunuh kudanya. Kemudian orang tersebut menyampaikan bahwa kebun itu milik saya dan kuda Anda memakan tanaman yang ada di kebun itu. Ya pantas kalau saya membunuh kudanya. Terjadilah sebuah perdebatan yang panjang. Sama-sama merasa benar. Pada akhirnya kedua orang ini terlibat dalam sebuah pertengkaran. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pertengkaran begitu lama dan ternyata pemuda ini memang betul-betul kuat, sampai akhirnya pemilik kebun itu terbunuh, meninggal dunia. Masyarakat di sekitar tahu, dan pemuda asing ini dikawal untuk menghadap khalifah. Sesampainya di istana khalifah, pemuda ini ditanyakan dan dia menceritakan bagaimana proses kejadiannya sampai pemuda ini membunuh orang yang tukang kebun. Pemuda ini jujur. Dia menyatakan apa adanya, bahwa lupa mengikat tali kudanya. Dan dia tidak sengaja bahwa kudanya masuk ke kebun sampai pemilik kebun itu membunuh kudanya. Dia juga menyampaikannya bahwa dia terlibat pertengkaran, bukan sengaja membunuhnya, akan tetapi karena pertengkaran begitu lama, karena
terlibat perkelahian begitu lama, maka si pemilik kebun itu akhirnya terbunuh. Akan tetapi hukum tetap berjalan. Khalifah yang mendengarkan cerita ini bertanya kepada ahli waris orang yang dibunuh itu. Putra tukang kebun itu menyampaikan bahwa hukum harus terus dijalankan walaupun orang ini sudah minta maaf. Sesuai dengan hukum yang berlaku, maka orang ini wajib dikisos, wajib dibunuh, wajib dieksekusi mati sesuai dengan hukum kisos yang ada. Siapa yang membunuh, maka dia juga akan mendapatkan hukuman mati. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemuda ini menerima keputusan khalifah dan permintaan dari ahli waris itu. Akan tetapi pemuda ini tiba-tiba memelas meminta izin kepada khalifah untuk minta waktu sebentar agar dia diperbolehkan pulang karena ingin menyampaikan sesuatu kepada orang tuanya. Terang saja, putra dari tukang kebun ini tidak membolehkannya. Dia takut pemuda ini melarikan diri. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat itu diputuskan bahwa pemuda ini harus dieksekusi jam 5 pagi. Dan pemuda ini minta hari ini sebelum eksekusi datang, dia akan pulang ke rumah dan nanti akan menyerahkan diri lagi ke khalifah setelah tanggung jawabnya di rumah selesai. Tidak ada seorang pun yang setuju pada saat itu. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki tua. Dia adalah sahabat Rasulullah, seorang perawi hadis, namanya Abu Dzar. Tiba-tiba Abu Dzar menyampaikan, aku yang akan menanggungnya, aku yang akan menjadi tanggungannya. Biarlah akulah yang masuk ke penjara. Seandainya anak muda ini besok tidak datang, maka aku yang akan mengganti posisi pada saat dieksekusi. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat yang lain marah kepada Abu Dzar. Bagaimana mungkin dia bisa menjaminkan dirinya untuk dibunuh dengan pemuda asing yang belum dia kenalnya. Dia kenalnya. Bagaimana kalau pemuda ini besoknya tidak kembali? Bukankah Abu Dzar ini harus menjalani eksekusi sesuai dengan jaminan yang disampaikannya? Tapi Abu Dzar bergeming. Dia tetap menyampaikan dengan sebuah kalimat yang membuat orang lain terdiam semua. Demi agama Allah dan demi kejayaan Islam, aku akan menjadi jaminannya. Dan seandainya ada pemuda ini tidak menepati janjinya dan tidak datang pada saat waktu dieksekusi, maka akulah yang akan menggantikannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masyarakat hanya terdiam. Khalifah juga terdiam. Termasuk putra dari petani yang dibunuhnya juga terdiam. Pemuda ini berterima kasih kepada seorang tua yang bernama Abu Dzar itu. Kemudian pemuda ini pergi. Dan dimasukkanlah Abu Dzar ke penjara untuk mengganti posisi pemuda ini. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah sholat subuh paginya, masyarakat berduyun-duyun datang ke istana untuk melihat peristiwa besar, yaitu eksekusi mati terhadap pembunuh yang sekarang dijamin oleh sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Dzar. Benar prasangka masyarakat bahwa ternyata pemuda ini tidak datang. Ditunggu, pemuda ini juga tidak datang. Sampai akhirnya Abu Dzar diputuskan untuk dieksekusi. Akhirnya Abu Dzar digiring ke lapangan untuk dilakukan eksekusi mati. Pada saat pedang itu sudah diangkat oleh eksekutor, tiba-tiba ada debu yang melayang, ada debu yang banyak, dan suara kuda yang keras. Masyarakat menoleh.
ternyata ada kuda yang kencang datang ke arah itu, dan dilihatlah seorang pemuda itulah yang datang. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemuda itu langsung datang ke tempat eksekusi, turun dan minta maaf kepada Abu Dzar. Minta maaf kepada masyarakat karena membuat gaduh. Meminta maaf kepada khalifah karena membuat khawatir. Dia menyampaikan kepada khalifah bahwa dia pulang ke rumahnya sebab profesi saya adalah sebagai tukang menjaga uang anak yatim. Dia penjaga uang anak yatim. Karena saya mau dieksekusi mati, maka saya datang ke ibu saya agar ibu saya mengganti posisi saya sebagai penjaga yang diamanai menjaga uang anak yatim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Dzar dilepas, pemuda ini masuk ke tempat eksekusi. Pada saat pedang itu sudah mau dilaksanakan oleh eksekutor, tiba-tiba putra dari seorang petani yang dibunuhnya itu berteriak, "Tidak, saya sudah memaafkan. Saya sudah memaafkan. Saya sudah memaafkan." Seraya menyampaikan apa yang pernah disampaikan kemarin oleh Abu Dzar, demi Allah, demi keagungan agama ini, demi keagungan umat Islam, aku memaafkan pemuda ini. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemuda ini sesuai dengan regulasi, aturan, maka pemuda ini dilepas. Dan pemuda ini berterima kasih kepada Abu Dzar, berterima kasih kepada ahli waris putra dari yang dibunuh itu, dan berterima kasih kepada khalifah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kisah ini menarik. Dan kisah ini ditulis dalam sebuah kitab agar menjadi ibrah bagi kita bersama. Mari kita mencari apa pelajaran yang ada di dalamnya. Yang pertama, hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mu'minu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Al-Quran menyampaikan, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka perbaikilah seandainya terjadi sebuah perselisihan di antara mereka. Abu Dzar adalah sosok yang berkorban demi saudaranya, demi sesama umat Islam, demi seorang pemuda yang menyebut asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, demi pemuda yang sama-sama akidahnya adalah akidah Islam, demi pemuda yang sama-sama menjunjung ajaran Nabi Muhammad. Jadi Abu Dzar mengorbankan diri. Walaupun pemuda ini orang asing, tapi pemuda ini adalah orang Islam. Sehingga Abu Dzar mengorbankan diri untuk menyelamatkan saudara seimannya. Ini akhlak Islam yang pertama. Yang kedua, ketika Abu Dzar ditanya oleh khalifah, kenapa Anda mau berkorban untuk pemuda ini? Apa kata Abu Dzar? Abu Dzar menyatakan, anak muda ini amanah. Anak muda ini ingin menyampaikan sesuatu, melaksanakan amanah yang menjadi tanggung jawabnya. Maka saya sebagai orang Islam yang harus menjunjung tinggi amanah, maka saya membantu terlaksananya amanah itu. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendidikan akhlak yang kedua adalah kenapa tiba-tiba Abu Dzar terketuk hatinya? Karena pemuda ini ingin melaksanakan amanah yang diberikan kepada dirinya. Maka anak muda, generasi muda Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan takut melakukan sesuatu kalau itu berhubungan dengan amanah. Pasti Allah akan membantu. Sekali lagi,
Jangan pernah takut melakukan sesuatu yang berhubungan dengan tanggung jawab, amanah yang diberikan kepada dirinya. Insya Allah, sesulit apapun amanah itu untuk dilaksanakan, Allah akan membantunya. Bahkan Abu Dzar, dia rela untuk mengorbankan diri untuk dieksekusi mati demi membantu amanah itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, jujur. Pemuda ini jujur. Ketika ditanya oleh khalifah tentang kejadian kenapa sampai terbunuh seorang petani ini, pemuda ini tidak mengurangi sedikit pun kisah yang terjadi, fakta yang terjadi. Dia menyampaikan apa adanya, bahwa dia lupa untuk mengikat tali kudanya. Seandainya dia tidak mau jujur, maka dia tidak akan mengatakan bahwa dia lupa. Mungkin dia akan mengatakan bahwa talinya itu lepas sendiri dan lain sebagainya. Tapi pemuda ini mengatakan, karena saking lelahnya dan saya ngantuk baginda, maka saya lupa mengikat tali kuda saya, sehingga kudanya masuk ke kebun orang. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga menyampaikannya bahwa terjadi sebuah perkelahian. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jujur. Maka setiap rasul, setiap pemimpin, setiap orang yang akan diberi amanah, maka sifat yang pertama yang harus dijunjung adalah as-sidqu, jujur. Kalau orang sudah jujur, maka akan memiliki sifat yang kedua adalah amanah, tanggung jawab. Kalau orang sudah amanah, maka orang itu akan menyampaikan sesuatu yang benar, yaitulah yang disebut dengan tabligh. Pemuda ini jujur, maka karena jujur dia amanah. Maka karena amanah dia minta izin kepada khalifah saat itu untuk menyampaikan sebuah kebenaran, bahwa harta yang ada di rumahnya itu bukan miliknya, tapi milik anak yatim. Seandainya dia tidak amanah, dia membiarkannya saja harta yang ada di rumahnya, yang diamanai orang lain itu untuk diberikan kepada anak yatim. Tapi tidak, sebelum dia meninggal dunia, dia menyampaikan kepada ibunya untuk menjaga hartanya ini, bahwa hartanya ini bukan miliknya, tapi milik anak yatim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki sifat seperti ini pasti cerdas. Cerdas itu fatonah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashudduhu ba'duhu ba'd. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu ibarat sebuah bangunan. Yashudduhu ba'duhu ba'd. Maka komponen yang satu dengan komponen yang lain harus saling menguatkan, harus saling bersinergi. Ketika pemuda ini butuh bantuan, maka ada sosok Abu Dzar yang membantunya, karena merasa bahwa orang ini adalah bagian dari dirinya. Ingat sabda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan masuk dalam kategori iman kepada Allah Subhanahu wa taala hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai orang itu mencintai orang lain, menyayangi orang lain sama dengan menyayangi dirinya sendiri. Itulah yang dicontohkan oleh Abu Dzar. Yang terakhir, tiba-tiba putra dari seorang petani yang dibunuh itu berteriak untuk tidak melanjutkan eksekusi, seraya menyampaikan, aku sudah memaafkan, kami sudah memaafkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang mulia adalah memaafkan orang lain. Saya ulangi, akhlak yang mulia adalah memaafkan orang lain. Masih ingat ketika Rasulullah mau sholat, kemudian Rasulullah ditanya oleh sahabat, kenapa sholatnya belum dia laksanakan? Apa kata Rasulullah?
saya menunggu orang ahli surga. Besok harinya terjadilah seperti itu lagi. Rasulullah menunda sebuah pekerjaannya. Kemudian Rasul mengatakan, sebentar, saya menunggu seseorang ahli surga. Dan ternyata sosok yang dimaksud oleh Rasulullah ahli surga, setelah diteliti oleh Abdullah, putra dari gubernur Mesir itu, yang datang ke rumahnya itu, ternyata tidak memiliki amalan yang hebat. Ternyata dia memiliki akhlak dan sifat kepribadian yang hebat dengan menyampaikan, aku memaafkan orang lain sebelum orang lain minta maaf pada diriku. Aku memaafkan orang lain sebelum orang lain minta maaf pada diriku. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kaidah yang indah dalam Islam. Barang siapa yang memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dosanya. Kalau kita memaafkan satu orang, insya Allah Allah akan memaafkan dosa-dosa kita. Kalau kita memaafkan 2, 3 orang, 4 orang, maka insya Allah Allah akan memaafkan sekian banyak dosa-dosa kita. Bahkan kalau kalkulasinya seperti pahala, barang siapa yang membuat sebuah kebaikan, maka akan dikembalikan 7 kali lipat. Maka kalau ilustrasinya masuk kepada ini, barang siapa yang maafkan satu orang, maka 7 dosa kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita kalau kita memaafkan 100 orang? Maka 700 dosa yang pernah kita perbuat akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.